Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nurnala dari Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, aku buat video ini untuk memenuhi tugas algoritma struktur data dalam pembuatan coding. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Turbo C++. Nah, kita mulai pertama yaitu pagar include iostream include iostream h. Selanjutnya pagar include conio h, terus pagar include stdio h. Nah, include iostream h sendiri itu berfungsi sebagai untuk mendefinisikan perintah dari code ataupun scene. Terus include conio h dan include stdio h ini itu mendefinisikan perintah dari gets. Terus kita masuk ke void main. Void main di sini itu kegunaannya itu untuk memulai start awal dari pembuatan program. Terus kita masuk ke in matrix sama dengan 20, 30, 40, 50. Sepuluh, 20, 30, 40. Masuk lagi ke in matrix B itu 4 sama dengan 1, 2, 3, 4. Empat, 3, 2, 1. Terus in B, C, 1, 3. Oke. Di sini itu in matriks A itu in matriks A ini yaitu variabel A. Variabel dari matriks A ini yaitu 4 ini adalah baris dan 4 ini adalah kolom. Berarti variabel dari matriks A ini memiliki 4 baris dan 4 kolom, dan nilainya ini terdiri dari 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, dan 40. Terus di sini juga ada in matriks B, yaitu variabel dari matriks B sendiri, yaitu terdiri dari 4 baris dan 4 kolom, dan nilainya sendiri yaitu 1, 2, 3, 4, dan 4, 3, 2, 1. Dan hint di sini ABC, yaitu variabel dari ABC sendiri memiliki 1 baris dan 3 kolom. Selanjutnya kita masuk ke code.
kita masuk ke for, sama dengan 0, sama dengan 1, terus kita masuk ke code, MDL, masuk lagi ke for, B sama dengan 0, B kembali sama dengan 3, terus B plus plus. Terus kita masuk ke kali cantik pesan itu kali kapan nggak? Ada lambat. Matrix code, kita masuk lagi ke code, garis-garis dari titik M, terus garis batas A. Oke. Di sini yaitu ada code di sini yaitu diperintahkan kita untuk mencetak nilai dari matriks A. Terus for ini yaitu A sama dengan 0, A kurang dari sama dengan 1, A plus plus. Berarti for A sama dengan 0 ini berarti dalam variabel A ini barisnya itu dimulai dari nilai 0, terus A-nya ini kurang dari sama dengan 1, A plus plus ini berarti dia akan melakukan secara perulangan karena dia true, berarti dia dilakukan secara berulang-ulang atau kembali lagi ke perulangan awal sampai batas Fox, maka dia akan berpindah ke perintah selanjutnya. Nah, di sini juga ada code INDL. Terus di sini juga ada for. For di sini B sama dengan 0, B kurang dari sama dengan 3, B plus plus. Sama seperti yang for A tadi, for B ini dari variabel B sendiri barisnya itu dimulai dari nilai 0 dan B sendiri kurang dari sama dengan 3, nilai B itu kurang dari sama dengan 3, terus B plus plus yaitu dilakukan secara perulangan karena dia true, jadi dia akan dilakukan secara berulang-ulang dan akan kembali ke perulangan awal sampai mencapai batas Fox-nya. Maka dia akan pindah ke perintah selanjutnya. Nah, di sini juga ada code. Code tanda kutik di sini itu yang akan menampilkan nilai dari matriks A sendiri. Nah, di sini juga ada code garing N. Ini menunjukkan bahwa fungsi dari garing N ini yaitu sebagai garis, sebagai batas garis. Terus di sini juga ada batas A atau sama dengan kayak batas antara matriks A dan matriks B. Terus kita masuk lagi ke code. Code garing N matriks B garing M garing N. Terus for, masuk ke for
sama dengan A for A sama dengan 0 dari A kurang dari sama dengan 1 garing A plus garing 0. Oke. Itu berarti udah for. Terus kita masuk ke code INDL garis, terus masuk ke for garis B sama dengan 0, B kurang dari sama dengan 3, B plus code. Kita masuk lagi ke code. Tuh. Matriks A matriks B garis B code terus restrict batas B. Nah, di sini juga ada code ini itu kita diperintahkan untuk mencetak nilai dari matriks B. Terus di sini juga ada for, sama seperti for yang di matriks A tadi. Ini A sama dengan 0, berarti variabel A ini dimulai dari nilai 0, variabel A ini barisnya itu dimulai dari nilai 0, terus A kurang dari sama dengan 1, A++ yaitu dilakukan atau true dilakukan secara berulang-ulang sampai mencapai batas Fox-nya. Terus code, di sini ada juga code NDL, terus ada for juga, for ini B sama dengan 0, berarti variabel B ini barisnya dimulai dari nilai 0, B kurang dari sama dengan 3, dan B++ yaitu dilakukan secara berulang-ulang atau kembali ke perulangan awal sampai mencapai Fox-nya atau batas akhirnya. Maka dia akan pindah ke perintah selanjutnya. Nah, di perintah selanjutnya ini ada code juga, tanda kutip di sini. Nah, code yang ini itu yang akan menampilkan nilai dari matriks B. Terus di sini juga ada code garing N. Ini sama kayak code yang di matriks A tadi. Ini juga berfungsi sebagai garis pembatas nilai B atau pembatas antara matriks A dan matriks B. Sekarang kita masuk ke code garing sama dengan NDL garing sama dengan penjumlahan matriks A dengan matriks B terus di sini juga ada for A sama dengan 0, terus A dari sama dengan 1, terus A plus
sini kita masuk ke code NDL. Kita masuk ke code NDL. Sini juga ada for B sama dengan 0, B kurang dari sama dengan 3, B plus. Nah, sini juga ada C A B sama dengan matriks A ditambah dengan matriks B terus di sini pasti ada code itu berfungsi sebagai garis matriks A B ditambah plus matriks B garis B kali sama dengan C dari A dan B. Terus di sini ada juga di sini gets. Nah, di sini ada code NDL penjumlahan matriks A dengan matriks B. Artinya kita disuruh untuk mencetak nilai dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Terus di sini ada for, sama kayak di atas tadi, A sama dengan 0, berarti variabel A ini barisnya itu dimulai dari nilai 0, terus A kurang dari sama dengan 1, dan A plus, artinya dilakukan secara berulang-ulang, atau karena dia true, maka dia akan dilakukan secara berulang-ulang, atau dia akan kembali ke perulangan awal sampai batas Fox-nya. Nah, di sini juga ada code NDL, terus di sini ada for B sama dengan 0, artinya variabel B ini barisnya dimulai dari nilai 0, terus B kurang dari sama dengan 3, B plus, yaitu dilakukan secara berulang-ulang, atau dilakukan dengan perulangan, karena dia true, maka dia akan dilakukan secara berulang-ulang, dan perulangannya itu akan kembali ke perulangan awal, sampai batas Fox-nya. Nah, di sini juga ada variabel C tadi, yaitu penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Terus di sini sudah menampilkan code. Nah, code di sini yang pertama, tanda kutip ini akan menampilkan jarak atau pemisah jarak atau kayak sekat gitu untuk kerapihan dari penjumlahan matriks A dan matriks B, dan code yang ini itu akan menampilkan jumlah dari
matriks A dan matriks B. Terus yang ini memperoleh hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, di bawah ini juga ada gets untuk penutup terakhirnya. Nah, teman-teman, karena udah selesai, aku mau cek dulu apakah ini udah benar apa belum. Si error. Nah, ada di sini nih guys. Oh, ini ada keliru nih. Nah, kita boleh cek lagi. Si error juga. Ini missing 32. Oke. Kayaknya di ini. Oh, yang ini. Nah, sekarang udah sukses teman-teman. Berarti kita bisa masuk ke run untuk lihat hasil dari outputnya. Output dari program ini. Nah, teman-teman, ini udah bener banget programnya. Hasil outputnya ini sama kayak program yang kita buat tadi. Nah, matriks nilai dari matriks sendiri ini udah benar, matriks B juga udah benar, dan penjumlahan matriks A dengan matriks B ini udah benar semua. Nah, teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang gak jelas dalam penyampaian video ini, karena aku juga baru belajar, jadi mohon dimaklumi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.